الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita insyaallah akan masuk pada bab yang ke-62. Kata penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi. Bab keterangan tentang jaminan Allah dan jaminan Nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa seseorang dikatakan dia seorang yang baik, seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Sekali lagi, seseorang itu dikatakan dia orang yang baik ketika dia memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini tidak akan lahir dari diri seorang hamba kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid, di mana tauhid itu tertanam kuat di dalam dirinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, fokus dakwah beliau adalah menanamkan tauhid dalam diri sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, perkara tauhid ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan bersama dan perlu kita berikan perhatian yang besar. Sebab dengan tauhid yang benar, maka akan lahir perilaku-perilaku yang baik, etika yang baik di dalam bermuamalah, di dalam tutur kata, di dalam perjanjian, dan yang lainnya. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bab yang ke-62 ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, 61 tentang sumpah. Tapi yang kita akan bahas di sini, ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uqud, dalam masalah perjanjian. Di sini penulis rahimahullah taala membawakan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kalian berjanji. Dan janji yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kalian berjanji. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa berjanji kepada Allah itu ada dua macam.
Yang pertama, perjanjian yang berkaitan dengan motivasi kepada diri sendiri. Ketika seseorang ingin memotivasi dirinya dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, maka dia berjanji dalam dirinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi, demi Allah, tahun ini anak akan berangkat umroh. Dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan sebuah ketaatan. Maka apa yang dia telah janjikan itu kepada Allah wajib untuk dia tunaikan. Yang kedua, janji yang kedua, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kalian berjanji. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu janji yang berkaitan dengan al-uqud, dengan akad-akad, dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak yang lain, seperti akad jual beli, akad pernikahan, perdamaian, gencatan senjata, dan semisalnya. Ini perjanjian dengan Allah yang berkaitan dengan pihak yang lain dalam masalah uqud, akad-akad. Dan ini pun wajib untuk kita tunaikan ketika kita telah berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian membatalkan sumpah-sumpah itu setelah kalian mengukuhkan sumpah tersebut. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian terhadap sumpah-sumpah itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sekali lagi Islam memberikan perhatian yang besar berkaitan dengan masalah janji. Ketika seseorang berjanji, maka dia harus menepati janji tersebut. Apalagi janji itu dikuatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Orang berjanji tanpa membawa nama Allah, kalau dia ingkari janji itu, dia telah berdosa. Bagaimana lagi kalau janji itu dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia membatalkan perjanjian tersebut, maka dosanya lebih besar. Dan sekali lagi, perjanjian itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji tersebut, tepati perjanjian tersebut, karena sesungguhnya perjanjian tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, orang yang menepati janji berarti ini berangkat dari sifat yang tertanam pada dirinya, akhlak yang mulia. Sebab orang yang bertauhid itu dia tidak akan berdusta, dia tidak akan berbohong. Karena sekali lagi, ending dari belajar tauhid itu bagaimana kita menanamkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah tertanam kuat dalam dirinya, akan lahir perilaku-perilaku yang baik, akhlak-akhlak yang baik, tidak akan berdusta, tidak akan berbohong, tidak akan berkata-kata yang tidak baik. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sekali lagi, menaikkan perjanjian ini merupakan akhlak yang mulia yang tertanam dalam diri orang-orang yang bertauhid. Makanya kalau kita melihat bagaimana para rasul, para nabi di dalam menepati janji mereka, di antaranya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati beliau, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa Ibrahim alladzi wafa, dan Ibrahim alaihissalam yang senantiasa menepati janji-janjinya. Beliau alaihi salatu wasalam orang yang sangat
menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anaknya Ismail alaihi salam. Allah Jalla wa ala ketika menyebutkan sifat anaknya Ismail alaihi salam di dalam surat Maryam, innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya Ismail alaihi salam betul-betul orang yang jujur di dalam menepati janjinya. Ini sifat para nabi, para rasul. Karena mereka memang orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita akan baca makna ayat secara global yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk memenuhi perjanjian jika mereka telah membuat perjanjian dengan seseorang. Jadi sifat orang yang beriman itu, apalagi dia bertauhid, dia senantiasa menepati janjinya, tidak berbohong, tidak berdusta. Apalagi Rasulullah SAW telah mengingatkan ayatul munafik thalathun. Ciri-ciri dari orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari janji tersebut. Wa idza tu'mina khana, dan apabila diberikan amanat maka dia mengkhianati amanat tersebut. Maka ini ciri dari orang-orang munafik sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi janji itu telah dikuatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyebutkan wallahi, maka jangan pernah dia membatalkan apa yang telah dia bersumpah dengannya. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kata beliau, hal itu karena melanggar perjanjian merupakan kehinaan dan keterpurukan yang tidak sejalan dengan ruh Islam dan kaum muslimin. Karena yang kita sebutkan tadi, bahwa akhlak orang-orang yang beriman itu, apalagi dia bertauhid, di antaranya senantiasa menepati janjinya. Ketika kita sudah berjanji dalam masalah uqud, misalkan akad jual beli atau akad pernikahan, maka kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus jaga janji tersebut. Dalam pernikahan misalkan, maka janji yang paling berhak untuk kita tunaikan itu janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan. Karena ketika seseorang melaksanakan akad nikah, itu hakikatnya dia telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku terima nikahnya itu, antum berjanji bukan di hadapan penghulu, tapi telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, inna ahaqqas syuruti an tufu bihi, janji yang paling berhak untuk kalian tepati, kata Nabi, mastahlaltum bihi furuja, janji yang kalian telah halalkan dengannya kemaluan. Kalian telah menghalalkan kemaluan istri-istri kalian dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, dalam urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah berjanji di hadapan Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kata Nabi, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kita sebagai seorang suami kalau melalaikan ini berarti telah mengingkari janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang melalaikan istri anak-anaknya, seorang suami yang kasar terhadap istri dan anak-anaknya, seorang suami yang menghinakan seorang istri, merendahkan istrinya, mencaci maki istrinya, itu berarti dia telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menepati janji dia dengan Allah. Makanya berumah tangga itu perlu ilmu, teman-teman sekalian. Berumah tangga itu perlu butuh ilmu, butuh bekal. Tidak mudah berumah tangga itu. Berumah tangga itu saya sering ingatkan, bukan sekadar mencari kenikmatan berpuas-puas,
atau ingin memuaskan syahwat dia, ingin mencari kepuasan biologis, bukan. Ada yang lebih, memang tujuan pernikahan salah satunya itu untuk menempatkan syahwat kita, menaikkan syahwat kita pada hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama dari pernikahan itu bagaimana kita membimbing istri, anak-anak, kita ingin masuk surga bersama. Untuk apa kita bahagia dunia dengan istri dan anak-anak, tapi kita di akhirat dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin istri, anak-anak kita bahagia dengan kita di dunia, dan kita ingin pula kebahagiaan itu terus bersama kita sampai masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman, suami istri yang beriman, mereka saleh salehah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'tuhum dzurriyyatuhum, dan anak cucu mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Artinya anak-anak mereka pun beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi mereka ini, anak cucu mereka, orang tua mereka, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mana? Di dalam surga. Itulah yang kita inginkan, bahagia di dunia dengan istri dan anak-anak, dan kita bahagia dalam kehidupan akhirat ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, janji yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah janji yang kalian halalkan dengannya kemaluan, yaitu kalian telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga istri-istri kalian, menjaga anak-anak kalian, menjaga mereka, mendidik mereka. Teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mempertegas hal itu dengan melarang mereka. Allah kemudian mempertegas hal itu dengan melarang mereka melanggarnya secara khusus jika sumpah itu telah dikukuhkan. Jadi ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia melanggarnya sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka ada kafarah, ada hukuman, ada tebusan. Apa tebusannya itu? Kafarahnya itu apa? Kalau seseorang membatalkan sumpah, apa kafarahnya? Pertama, memberi makan 10 orang miskin. Kedua, kalau tidak mampu memberi makan, memberikan pakaian. Ketiga, membebaskan budak. Kalau tidak mampu 3 ini, ada alternatif yang keempat. Apa itu? Berpuasa selama 3 hari. Kalau dia laksanakan itu berturut-turut, maka itu yang lebih utama. Ini kafarah bagi orang-orang yang melanggar sumpahnya, perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mempertegas hal itu dengan melarang mereka melanggarnya secara khusus jika sumpah ini telah dikukuhkan, dan mengabarkan bahwasanya mereka telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin atas mereka dengan memberi mereka janjinya, dan bahwa Dia Maha mengetahui amal perbuatan mereka dan akan membalas mereka atas semua itu. Jika baik, maka dengan kebaikan; jika buruk, maka dengan keburukan. Adhan itu ya? Belum kan? Belum. Teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, wajib untuk memenuhi perjanjian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha, dan jangan kalian batalkan perjanjian itu setelah kalian kukuhkan perjanjian tersebut. Maka wajib untuk ditunaikan. Kalaupun ingin membatalkan perjanjian, maka harus ada kafarah. Kalau kalian batalkan itu ada kafarah. Sebagaimana perjanjian yang kalian buat untuk diri kalian, bersumpah untuk memotivasi diri sendiri, wallahi tahun ini
anak akan umroh misalkan, tapi dia lihat ada yang lebih baik, oh ternyata tahun ini lebih baik untuk berhaji, maka dia batalkan sumpah pertama itu, tapi harus ada kafaroh. Dia tidak berdosa tapi harus ada kafaroh karena dia melihat ada yang lebih baik, maka itu tidak mengapa, tapi harus bayar kafaroh. Kedua, haram hukumnya melanggar sumpah jika bukan untuk suatu kemaslahatan, dan semakin kukuh suatu sumpah maka semakin keras keharumannya. Ini yang kita sampaikan tadi. Melanggar janji itu dosa. Tapi ketika seseorang melanggar janji dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya lebih besar. Sekali lagi, orang yang beriman itu senantiasa menepati janjinya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, berangkat dari tauhid yang tertanam dalam dirinya. Kalau kita melihat teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bagaimana teladan para salaf dahulu di dalam menepati janji, ini suatu yang luar biasa. Makanya sering anak ingatkan, kita ini terkadang harus baca apa? Sejarah orang-orang terdahulu, dari bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana ibadah mereka, bagaimana mereka memperlakukan istri-istri mereka. Kita harus baca sejarah para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Nah, ini contoh bagaimana mereka menepati janji-janji mereka. Ana bawakan satu kisah yang sangat menarik. Dahulu ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, perang pertama di dalam Islam, maka Anas bin Nadhr datang kepada Nabi SAW. Dia ungkapkan penyesalan dia tidak sempat ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar. Dan kita tahu bersama banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang tidak ikut dalam perang Badar. Makanya jumlah mereka sedikit. Kenapa mereka tidak ikut perang Badar? Karena mereka tahu Nabi SAW ketika keluar dari Madinah tujuannya cuma satu, untuk menghalangi Abu Sufyan. Nabi ingin mengambil unta-unta yang dibawa oleh Abu Sufyan yang berisi harta-harta orang-orang Quraisy, keuntungan yang besar yang didapatkan oleh Abu Sufyan. Tujuannya cuma satu, cuma ingin mengambil harta mereka. Maka mereka para sahabat sebagian besar tidak keluar bersama Nabi SAW, karena kita tahu Abu Sufyan dengan pasukannya yang sedikit. Makanya Nabi SAW bawa pasukan hanya sedikit, 300-an saja Nabi bawa pasukan. Di antaranya Anas bin Nadhr yang tidak sempat ikut bersama Nabi SAW. Ketika Nabi bertemu dengan pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya mereka 1000 keluar dari Mekah, kan di antara sahabat ada yang berpesan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau tidak harus berperang bersama kami. Sudah engkau saksikan saja perang ini. Kalau engkau melihat kami kalah, bawa unta ini dan kembali ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah itu ada orang-orang yang tidak sempat ikut bersama kita, yang lebih cinta kepadamu daripada kita. Nah, di antaranya Anas bin Nadhr ini. Makanya dia ketika Nabi SAW pulang, dia katakan, ya Rasulullah, aku tidak sempat ikut bersamamu ya Rasulullah, dan aku berjanji dengan nama Allah, kalau Allah takdirkan perang setelah ini, aku akan ikut bersamamu. Akhirnya setelah perang Badar, Allah takdirkan perang apa setelah perang Badar? Perang Uhud. Ketika perang Uhud berkobar, maka Anas bin Nadhr ikut bersama Nabi SAW. Panggilan jihad. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah, kalau Allah takdirkan untuk perang setelah ini, aku akan ikut bersamamu ya Rasulullah. Allah takdirkan perang Uhud. Dan antum tahu perang Uhud bagaimana kaum muslimin mengalami kekalahan. Di awal-awal peperangan mereka mendapatkan kemenangan. Di awal-awal peperangan, mereka mendapatkan kemenangan. Kita bagaimana kaum musyrikin ketika itu mereka kocar-kacir meninggalkan medan pertempuran ketika itu. Tapi ternyata ada Khalid bin Walid dengan pasukan kudanya yang menghantam kaum muslimin dari belakang kaum muslimin sebelum Khalid bin Walid masuk Islam ketika itu. Akhirnya mereka mengalami kekalahan. Nah, Anas bin Nadhr ketika itu radhiyallahu taala anhu melihat kaum muslimin yang sudah saling membunuh
satu dengan yang lainnya karena mereka ketika sudah kacau. Karena Khalid bin Walid dengan pasukan kudanya menyerang dari belakang, kacau kaum muslimin ketika itu. Saking kacaunya, akhirnya mereka saling membunuh. Anas bin Nadhr terus menyerang pasukannya Khalid bin Walid, kaum musyrikin ketika itu. Akhirnya Allah takdirkan Anas bin Nadhr wafat, mati syahid dalam perang ini. Setelah perang Uhud usai, Rasulullah SAW memerintahkan, dan itu kebiasaan Nabi untuk mencari jasad para syuhada, sahabat-sahabat Nabi SAW untuk dikuburkan. Akhirnya mereka cari jasad kaum muslimin ketika itu dan mereka mendapati jasadnya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr yang terbaring dengan tubuh dia yang sudah tersayat pedang, tombak-tombak panah-panah yang masuk pada tubuhnya, 80 tombak panah yang masuk pada tubuhnya, sampai-sampai para sahabat tidak mengenal dirinya kecuali saudarinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadallaha alaihi. Di antara orang-orang yang beriman, kata Allah, ada orang-orang yang senantiasa menepati janji mereka. Mereka telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Yang kata Allah, di antara mereka orang-orang yang beriman ada yang telah wafat dan ada di antara mereka yang menanti-nanti untuk mati syahid. Wa ma baddalu tabdila. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, janji ini tidak pernah mereka akan berubah selama-lamanya. Kalau mereka telah berjanji untuk berperang, maka mereka akan berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya yang tidak ikut berperang, mereka menanti-nanti untuk mati syahid, ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syahidnya, poinnya yang ingin kita sampaikan, bahwa mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang senantiasa menepati janji-janji mereka. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian faedah yang ketiga, kata penulis kitab Al-Jadid Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala, ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ini berangkat dari firman Allah, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu mencakup segala sesuatu. Apa yang kita perbuat dari kebaikan, dari dosa dan maksiat, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang kita sembunyikan dari maksiat itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa menepati janjinya, Allah tahu perbuatan mereka dan Allah akan berikan balasan untuk mereka. Dan balasan bagi mereka tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menepati janjinya, pertama, Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan mereka di dalam surganya. Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8, Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa 'adihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga amanah-amanah mereka, dan beruntung mereka orang-orang yang senantiasa menepati janji-janji mereka. Dan ini ditegaskan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Kata Nabi, jaga 8 perkara ini, maka aku jamin kalian dapat surga. Sekali lagi kata Nabi, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Jaga 6 perkara ini, maka aku akan memberikan jaminan surga untuk kalian. Apa 6 perkara itu yang diperintahkan oleh Nabi untuk dijaga? Kalau kita jaga betul-betul 6 perkara ini, jaminan dari Nabi surga. Kalau Nabi yang sudah berjanji, apakah Nabi akan mengingkari janjinya? Tidak. Ini janji dari manusia yang terbaik, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kata Nabi, idmanu li sittan min anfusikum. Jagalah oleh kalian 6 perkara
kalau kalian menjaga 6 perkara ini, adman lakumul jannah, aku jamin kalian pasti masuk surga. Apa 6 perkara tersebut? Pertama, kata Nabi SAW, usduku idha haddathtum, jujur kalian ketika berbicara, jangan berdusta, selalu jujur. Dan Nabi katakan orang beriman itu tidak akan berdusta. Orang beriman itu tidak akan berdusta. Orang yang berdusta itu hanya orang munafik. Sebagaimana kata Nabi tadi, ayatul munafik thalathun, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dia selalu berdusta, sehingga orang menganggap dia orang yang apa? Orang yang hina. Orang yang selalu berdusta itu tidak akan dapat tempat di hati kaum muslimin, di hati orang. Orang tidak suka dengan perbuatan tersebut. Kalau kalian senantiasa jujur di dalam ucapan-ucapan kalian, tidak berdusta, tidak memberikan sumpah dusta, tidak memberikan saksi palsu, maka kata Nabi pasti kalian akan dapat surga. Kedua, wa aufu idza wa'adtum. Nah, ini kedua, tepati janji-janji kalian apabila kalian berjanji. Kita berjanji dengan orang lain, apalagi dalam masalah bisnis, ya, maka harus ditunaikan. Apalagi kalau janji itu kita kuatkan dengan nama Allah. Karena tujuan sumpah itu apa artinya? Sumpah itu apa artinya? Sumpah itu apa artinya? Apa pengertian sumpah itu? Menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Artinya kalau kita sudah bersumpah, maka dengan sumpah itu pihak yang kita buat perjanjian dia akan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Itu sumpah, menguatkan sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan wa aufu idza wa'adtum, tunaikan janji-janji kalian apabila kalian berjanji. Kita berjanji dengan orang saja, kalau kita ingkari itu berdosa. Bagaimana sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah berjanji kita akan menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita, tapi kenyataannya waliyadzubillah kita ingkari janji tersebut. Bagaimana pengingkaran janji kita? Kita lalaikan hak-hak mereka, kita tidak berikan hak-hak mereka, kita tidak tunaikan kewajiban kita sebagai seorang suami. Makanya suami ini, peran penting suami ini sangat diharapkan di dalam rumah tangga. Berat memang suami ini, tugasnya berat. Ana sering sampaikan, sesoleh apapun kita biar antum rajin menghadiri majelis ilmu, sholat tahajud tiap malamnya, puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud, soleh antum luar biasa. Tapi kalau antum lalaikan istri dan anak-anak, antum biarkan mereka pokoknya mau pakai jilbab tidak pakai jilbab, mau sholat tidak sholat, mau tutup aurat tidak mau tutup aurat, antum biarkan begitu saja. Yang penting anak soleh, antum tidak akan masuk surga. Bang, tidak akan masuk surga. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Karena pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi sesoleh apapun antum, kalau istri anak-anak antum biarkan begitu saja, tidak ada pendidikan agama antum berikan kepada mereka, ya, biar banyak ibadah antum. Antum mau masuk apa surga? Allah katakan waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan dulu ini, jangan masukkan dia ke dalam surga. Dia akan dimintai pertanggungjawaban dulu. Akhirnya ketika ditanyai, dia lalaikan istri anak-anaknya. Akhirnya apa? Dia pun diseret ke dalam neraka. Beda istri dengan anak-anak. Istri anak-anak masalah solehnya luar biasa, tapi suami amburadul, kurang ajar suami ini. Apakah suami ini akan menarik mereka ke dalam neraka? Tidak. Mereka masuk surga, antum dibiarkan di neraka antum. Siapa suruh? Dibiarkan antum dalam neraka. Dalam prinsip Ahlussunnah itu, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi Ustadz, kenapa suami harus ditarik ke dalam neraka padahal dia soleh? Sedangkan prinsip kita, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Kenapa dia diseret ke dalam neraka? Bukan karena menanggung dosa orang lain, dosa istri anak-anaknya, karena pelalaian, karena tidak memberikan pendidikan
agama kepada istri dan anak-anaknya, itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Bukan karena menanggung dosa ini, tidak. Itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka sekali lagi teman-teman sekalian, ini tugas berat sebagai orang tua, paling sebagai ayah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa addu idza tumintum, wa addu idza tumintum. Tunaikan amanah-amanah yang telah diberikan kepada kalian. Yang keempat, wahfadzu furujakum, jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Nah ini, jagalah kemaluan-kemaluan kalian, jangan tempatkan kemaluan kalian kecuali pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada istri-istri kalian. Tempatkan itu pada istri-istri kalian, jangan tempatkan selain pada istri-istri kalian. Jaga kemaluan-kemaluan kalian. Wa ghaddu absarakum. Yang keberapa itu? Kelima, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Jangan suka melihat tayangan-tayangan, tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian dalam kesendirian, Allah pasti melihat apa yang kalian berbuat, karena Allah itu Maha melihat segala sesuatu yang kalian berbuat. Dan yang keenam, wa kuffu aydiyakum, jaga tangan-tangan kalian dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian memukul seseorang. Jangan sampai kalian menumpahkan darah seseorang dengan tangan-tangan kalian. 6 perkara ini kalau kalian jaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atman lakumul jannah, aku jamin kalian pasti masuk surga. Jujur di dalam berbicara, senantiasa menunaikan janji, menunaikan amanah yang diberikan, yang diletakkan di pundak-pundak kita. Istri, anak-anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga amanah. Ya. Kalau kalian berdusta, kalian lalaikan amanah tersebut, hati-hati kalian terancam dengan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Atau amanat yang diberikan kepada seorang pejabat, rakyat memberikan amanat kepada seorang pejabat misalkan, apalagi dia sudah bersumpah dengan nama Allah, demi Allah saya tidak akan korupsi. Tapi waliyadzubillah, ketika dia sudah mendapatkan kursi tersebut, akhirnya dia pun melanggar sumpah tersebut. Kan banyak janji-janji begitu ya, bawa nama Allah lagi, bawa ayat kursi lagi. Ketika dia dapatkan kursi, ayatnya dilupakan. Itu bahaya. Itu banyak seperti itu, berjanji dengan nama Allah, demi Allah. Atau seorang suami yang bersumpah di hadapan istrinya, demi Allah aku akan setia kepadamu. Dia sudah bawa nama Allah. Bahaya kalau antum sudah berjanji, demi Allah aku akan setia kepadamu. Nah sekarang kalau misalkan dia ada keinginan mempoligami, apakah dia harus bayar kafarah? Dia sudah bawa nama Allah, demi Allah saya akan setia kepadamu. Nah sekarang dia mau poligami, ada tawaran, biodata masuk sama ustaz. Nah sekarang kalau dia mau poligami, apakah dia harus bayar kafarah? Berkafarah? Ya? Dia sudah bersumpah, demi Allah aku akan setia kepadamu. Apa Pak Arifin bayar kafarah antum kalau mau poligami? Enggak. Yang lain? Kom dan alhamdulillah tidak. Jangan bersumpah ini. Demi Allah aku akan setia kepadamu. Nah, pertanyaannya setia kepadamu ini apa dulu? Ya, setia kepadamu itu maksudnya aku tidak akan selingkuh. Kalau antum selingkuh, berarti antum bayar kafarah. Nah, sekarang poligami itu selingkuh atau apa? Maksiat dia?
Poligami. Selingkuh dia? Selingkuh? Tidak, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Berarti antum tidak perlu bayar kafarah. Boleh antum poligami. Kasih senang dulu hati istri, ya, kasih senang hatinya. Demi Allah, Dek, aku akan setia kepadamu. Oh, alhamdulillah, anak suamimu setia Pak Anak. Sudah bawa nama Allah kan? Dia yakin itu. Dia yakin. Tapi akhirnya dia poligami. Maksudnya setia itu kan bukan mau selingkuh. Ini kan bukan selingkuh, ini halal. Sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, folder saya masih ada 3 yang tersisa. Ada 3 lagi tuh harus diisi folder tersebut. Nah, apalagi saya sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Ibaratnya antum pemimpin dalam rumah tangga itu kan antum, kalau mau diibaratkan, diilustrasikan, antum itu sebagai nahkodanya. Antum punya bahtera atau kapal besar ini. Antum nahkodanya. Istri itu eksekutor. Antum penentu visi misi tujuan antum berumah tangga. Antum yang buat visi misinya apa? Istri itu eksekutornya. Dia melaksanakan visi misi itu. Dia yang membantu suaminya. Kalau dalam bahtera itu, kapal itu, tadi suami nahkoda, istri itu apa? ABK-nya kan? Dia yang akan menjalankan visi misi itu. Nah, sekarang kalau banyak ABK bagaimana? Bagus kan? Kalau ABK-nya cuma 1, ya bagus sebenarnya, tapi lebih bagus kalau ada 4 ABK di bahtera tersebut. Itu kan lebih bagus. Visi misi dari suami itu insya Allah terrealisasi dengan baik. Semakin banyak ABK semakin bagus. Kasih banyak. Tidak, perahunya besar. Perahunya besar ini. Jangan pesimis antum perahu kecil, bukan perahu antum perahu besar. Kapal besar antum. Jangan khawatir. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizukumullah. Jadi kalau kita jaga 6 ini, jujur di dalam berbicara, tunaikan janji, tunaikan amanah, jaga kemaluan, tundukkan pandangan, dan jaga tangan-tangan kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ayat ini dengan judul bab adalah karena ayat ini menunjukkan wajibnya memenuhi perjanjian. Hubungannya dengan tauhid adalah karena ayat ini menunjukkan haramnya melanggar perjanjian. Karena melanggar perjanjian adalah bukti tidak adanya pengagungan kepada Allah. Nah, itu kan tujuan sumpah itu kan, supaya pihak lain itu percaya kepada kita. Kenapa? Karena kita bawa nama Allah. Nanti kita akan sebutkan di dalil yang kedua bagaimana orang-orang musyrik dulu, kalau mereka minta jaminan Allah dan Rasulnya, mereka pasti aman, karena mereka tahu kaum muslimin tidak akan melanggar janji-janji mereka, apalagi sudah dengan jaminan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita ini terkadang biar sudah bawa nama Allah, sudah sumpah, kadang orang tidak percaya. Karena memang asalnya begitu, kita tuh buruk. Sudah buruk di mata manusia kita ini, sering berdusta, sering berbohong, apalagi di hadapan istri. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan itu berat. Ya, kecuali betul-betul dia bertobat dengan taubatan nasuha. Untuk mengembalikan kepercayaan dia harus jujur. Sekarang suami kalau bawa nama Allah, istri sudah tidak percaya. Demi Allah, tidak ada. Pendusta. Tapi suami-suami di sini insya Allah tidak ada. Kemarin anak mengkaji curhatan para istri. Insya Allah sesi kedua nanti anak akan bahas tentang curhatan para suami. Insya Allah. Iya betul ini. Curhatan para suami anak akan bahas. Anak ambil dari satu kitab insya Allah. Ada kitab yang bagus tentang bagaimana curhatan para suami nanti insya Allah. Ya. Jadi penting ini kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Dan itu menafikan serta merusak tauhid. Oke, penting diperhatikan. Ini ada catatan dari penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan mengintegrasikan antara firman Allah wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jangan kalian membatalkan sumpah setelah kalian mengukuhkan sumpah itu. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa 'ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khairun."
wal yukafir an yamini, siapa yang bersumpah di atas suatu sumpah lalu dia melihat bahwa yang lainnya lebih baik darinya, maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik itu dan membayar kafarah. Tadi contohnya itu seperti antum sumpah tahun ini anak umroh, ternyata ketika dia melihat oh kayaknya lebih baik tahun ini anak berhaji, itu yang lebih baik, maka dia batalkan sumpah itu dengan membayar kafarah. Dia laksanakan haji tersebut tapi bayar kafarah, dan itu tidak mengapa, tidak berdosa dia karena ada yang lebih baik dari umrah itu apa? Haji. Tapi kata Nabi harus bayar kafarah dan tidak ada dosa baginya. Adalah dengan berkata bahwa ayat itu bermakna umum dan hadis ini mentaksis mengkhususkan yang umum tersebut yang membolehkan melanggar sumpah apabila melihat yang lainnya lebih baik darinya, akan tetapi dia wajib membayar kafarah sumpahnya. Baik, teman-teman sekalian, dalil yang terakhir. Ya, 2 dalil saja ini ya. Ya, 2 dalil saja. Dalil yang terakhir dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata. Hadis ini panjang, tapi poinnya yang kita akan ambil. Kita akan baca dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin awsahu fi khassatihi bi taqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Dulu kata Buraidah radhiyallahu taala anhu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada panglima atau komandannya. Nabi memberikan wasiat kepada komandan panglima perang ketika itu. Nabi memberikan wasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah, wa man ma'ahu minal muslimin, dan Nabi berwasiat kepada mereka untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughzu bismillahi fi sabilillah." Kata Nabi, berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Apa artinya bismillah fi sabilillah? Kalimat ini bismillah dengan nama Allah di jalan Allah, kata Nabi kan ughzu, berperanglah kalian. Setelah Nabi wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah, hendaklah kalian berbuat baik kepada kaum muslimin. Ini wasiat kepada komandannya, panglima perangnya. Nabi katakan kepada mereka, ughzu bismillahi fi sabilillah, berperanglah kalian, berjihadlah kalian dengan nama Allah dan di jalan Allah. Ini maksudnya kata para ulama, Nabi ingin mengajarkan 2 perkara, keikhlasan dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam perang pun kita harus ikhlas dan harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ikhlas. Berperang itu untuk li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjihad itu bukan karena fanatisme golongan kelompok. Jadi Nabi katakan ughzu fi sabilillah, ughzu bismillah fi sabilillah. Jadi mengajarkan apa? Pertama keikhlasan, kedua harus berjihad itu dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesempurnaan Islam luar biasa. Jadi dalam perkara jihad saja kita diajarkan untuk apa? Ikut tuntunan Nabi. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh para teroris dengan nama jihad. Tapi ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan apa yang dilakukan oleh para teroris itu tidak mewakili Islam dan kaum muslimin, tidak mewakili apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Bukan jihad seperti itu yang diajarkan Nabi. Jihad itu punya aturannya, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Dan kita katakan kita berlepas diri dari mereka. Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka. Ughzu bismillahi fi sabilillah, kata Nabi. Qatilu man kafara billah. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Perangi orang-orang yang kufur kepada Allah. Itu pun memerangi mereka ada tahapan-tahapannya.
Ada tahapan-tahapannya akan disebutkan dalam hadis ini. Tahapan-tahapan di dalam memerangi mereka. Dan itu pun tidak semua orang kafir harus diperangi. Kafir yang diperangi itu adalah kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun kafir musta'man, kafir yang diberikan keamanan, kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, kafir mu'ahad, musta'man, apalagi satu, kafir zimmi, ya, yang mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin, tidak memerangi mereka, darah-darah mereka terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Jadi kata Nabi, waqatilu man kafara billah, perangi orang yang kufur kepada Allah itu ada rinciannya. Bukan semuanya kita lihat yang tidak beriman langsung kita perangi, tidak. Makanya tadi ugzu bismillahi fisabilillah. Berperang itu dengan nama Allah fisabilillah, ikhlas, dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis panjang ini mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam dan kesempurnaan bagaimana berjihad itu. Dan ini hadis yang panjang ini nanti kita akan sebutkan sampai akhirnya membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa Islam dan kaum muslimin itu haus darah. Islam dan kaum muslimin itu teroris. Hadis ini akan membantah mereka. Tidak seperti yang mereka tuduhkan kepada Islam dan kaum muslimin. Islam ini adalah agama perdamaian. Nanti kita akan sebutkan. Nabi katakan qatilu man kafara billah. Ughzu wala tagullu. Berperanglah kalian, tapi jangan kalian mengambil harta rampasan perang sebelum dia dibagikan oleh panglima perang, oleh komandan. Ada harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh pasukan kaum musyrikin, orang-orang yang tidak beriman, harta mereka yang ditinggalkan itu kan ghanimah. Nah, kalau ada yang mengambil ghanimah sebelum dibagikan, itu berdosa dia. Bahaya. Karena ghanimah ini akan dibagikan oleh pimpinan tertinggi, dibagikan. Nabi katakan wala tagullu, jangan kalian mencuri ghanimah, wala taqdiru, jangan kalian berkhianat, wala tumatsilu, jangan kalian memutilasi korban, ya. Jadi dalam peperangan itu lihat bagaimana ya keindahan Islamnya dalam peperangan itu. Kalau lawan sudah mati, sudah selesai. Jangan dia sudah mati antum cincang-cincang dia, antum mutilasi dia. Antum keluarkan kepalanya, terus antum jadikan batok kepalanya itu sebagai tempat minum misalkan. Itu bukan ajaran Islam seperti itu. Kalau dia sudah mati sudah selesai. Jangan lagi dicincang-cincang dia, jangan dimutilasi. Islam tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Ini indahnya Islam. Lihat, perang saja ada aturannya. Ya, bagaimana ya keindahan Islam. Makanya kita harus bangga dengan Islam ini. Semua telah diajarkan oleh Nabi. Wala tumatsilu, jangan kalian apa? Memutilasi. Ya, orang yang telah terbunuh. Wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak-anak yang tak berdosa. Anak-anak yang tak berdosa, yang tak ikut perang, jangan kalian bunuh mereka. Jangan kalian membunuh para wanita. Jangan kalian membunuh para pendeta yang mereka tidak ikut berperang, yang mereka sedang berada di tempat ibadah mereka. Jangan bunuh mereka. Coba kalau antum lihat sekarang ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar perang di Palestina bagaimana? Coba lihat, anak-anak yang tak berdosa banyak yang dibunuh. Jadi siapa yang teroris ini? Siapa yang teroris? Siapa yang haus darah? Kita kaum muslimin atau mereka orang-orang kufar? Iya, Nabi sudah ajarkan jangan bunuh anak-anak yang tak berdosa yang tidak ikut perang. Jangan bunuh para wanita, kata Nabi SAW. Jangan bunuh orang yang sedang beribadah di tempat ibadah mereka, di gereja mereka. Jangan bunuh mereka. Ya kecuali mereka ikut berperang memerangi kalian, ya baru dibunuh. Tapi kalau mereka damai, mereka tidak ikut perang, sedang beribadah di tempat gereja mereka, jangan sakiti mereka. Lihat bagaimana indahnya Islam ya, Masya Allah. Karena kalau baca hadis-hadis seperti ini semakin kuat keimanan itu, Masya Allah. Semakin bangga kita ini dengan Islam, semakin kuat keyakinan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Nabi, wa idza laqita aduwaka minal musyrikina fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin. Kata Nabi, apabila kalian bertemu dengan kaum musyrikin nanti, apakah Nabi langsung bunuh mereka? Tidak. Berikan 3 alternatif, 3 pilihan. Tawarkan dulu 3 pilihan. Tidak ujuk-ujuk langsung antum bombardir mereka, tidak. Kasih dulu pilihan, kata Nabi. Ada 3 pilihan. Kata Nabi, fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. 3 pilihan ini, manapun yang mereka terima, maka tahan tangan-tangan kalian, jangan perangi mereka. Dari 3 pilihan ini yang kalian berikan kepada mereka, salah satunya diambil, maka tahan tangan-tangan kalian, jangan perangi mereka. Yang pertama, alternatif yang pertama, tawaran pertama kepada mereka, ud'uhum ilal Islam. Ajak dulu masuk Islam. Ajak dulu masuk Islam. Tawarkan dulu tentang keindahan Islam kepada mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi dan pasukannya itu kalau masuk ke satu negeri, satu daerah, Nabi akan mengecek dulu. Kalau di satu daerah tersebut, di satu negara tersebut terdengar kumandang azan, berarti ini negara kaum muslimin, berarti tidak boleh diperangi. Ternyata tidak ada azan yang dikumandangkan, ternyata dicek banyak orang-orang kafir. Diberikan pilihan dulu, tawarkan Islam, ajarkan Islam, beginilah keindahan Islam. Yang kedua, mana kata Nabi, fa in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka terima Islam itu sudah, mereka menjadi saudara-saudara kalian, tidak ada peperangan. Kalau mereka sudah menerima Islam, sudah tidak ada lagi peperangan. Kata Nabi, thumma du'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Kemudian kata Nabi SAW, yang kedua ya, pilihan kedua, ajak mereka untuk berhijrah, pindah dari tempat mereka ke tempat muhajirin. Di mana itu? Di Madinah. Wa akhbirhum annahum, tunggu dulu, yang keberapa ini? Fa in ajabuka faqbal thumma du'uhum thumma du'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Kalau mereka, kemudian ajak mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri muhajirin, ke kota Madinah. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum malil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Kalau mereka mau berhijrah, maka mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban yang didapatkan oleh para muhajirin. Fa in abau, kalau mereka enggan untuk berpindah dari tempat mereka, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullahi ta'ala wa la yakunu lahum fil ghanimah wal fayyi syai'un illa an yujahidu ma'al muslimin. Kalau mereka enggan untuk berpindah, maka mereka itu seperti orang baduinya kaum muslimin, orang-orang yang tinggal di padang pasir yang jauh dari kota Madinah. Berlaku kepada mereka hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masalah ghanimah dan fai. Bedanya ghanimah dengan fai itu, kalau ghanimah itu harta rampasan yang didapatkan setelah peperangan. Kalau fai, harta orang-orang kufar yang ditinggalkan sebelum peperangan. Itu bedanya ghanimah dengan fai. Jadi mereka akan mendapatkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana berlakunya hukum bagi orang-orang Badui. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai syai'un. Dan mereka tidak akan mendapatkan ghanimah dan fai itu
kecuali ketika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Fa inhum abau, kalau mereka enggan, fas'alhumul jizyah. Nah, ambil dari mereka jizyah. Jizyah itu apa? Upeti yang diberikan kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin. Dan ini sesuai dengan kemampuan mereka. Setiap tahunnya itu diberikan upeti sesuai dengan kemampuan mereka. Apa yang mereka bisa apa yang mereka mampu berikan itu diberikan. Kalau tidak mampu, ya tidak ada paksaan. Bahkan mereka akan dibantu oleh kaum muslimin. Fas'alhumul jizyah. Fa inhum ajabuka. Itu pilihan yang keberapa? Kedua kan? Fa in ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Kalau mereka menerima hal itu, maka tahan tangan-tangan kalian, jangan ada perang. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau mereka terima jizyah berarti tidak ada peperangan. Tapi kata Nabi, fa inhum abau, kalau mereka tidak menerima itu, tidak menerima Islam, tidak menerima jizyah, baru kata Nabi, fasta'in billah wa qatilhum. Mintalah pertolongan kepada Allah, baru perangi mereka. Seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab-adab yang telah disebutkan. Wa idza hasarta ahla hisnin, kalau kalian mengepung benteng mereka, fa araduka an taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi, fala taj'al lahum dhimmatallahi wa la dhimmata nabiyhi. Kalau kalian mengepung benteng mereka dan mereka tidak mampu lagi menahan kepungan kalian, dan mereka meminta jaminan kepada kalian dengan nama Allah dan nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian berikan jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka meminta jaminan Allah dan jaminan Rasulnya? Karena mereka tahu kaum muslimin itu tidak akan mengingkari janji, apalagi jaminannya Allah dan Rasulnya. Karena mereka tahu kaum muslimin itu orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah, makanya mereka minta jaminan Allah dan Rasulnya. Mereka ingin berdamai. Sudah, kami tidak bisa menahan kepungan kalian, serangan kalian, kita mau berdamai. Tapi satu syarat kami minta dari kalian, wahai kaum muslimin, kita minta jaminan Allah dan jaminan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka minta ini, mereka para sahabat tidak akan mengingkari janji tersebut, dan mereka ini tidak akan dibunuh. Makanya mereka minta jaminan Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi katakan, jangan kasih jaminan Allah dan jaminan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Tapi berikan jaminanmu wahai komandan, panglima perang, atau jaminan dari sahabat-sahabatmu. Jangan jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innakum an tughfiru dhimamakum wa dhimama ashabikum ahwanu min an tughfiru dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kalian melanggar janji dari jaminan panglima perang kalian atau jaminan salah seorang dari kalian, itu lebih ringan dosanya daripada kalian melanggar jaminan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalian sudah buat kesepakatan ini, perdamaian, sudah jaminannya Allah dan Rasulnya, tapi kalau kalian ingkari ini, itu dosanya sangat besar. Tapi kalau kalian sudah buat kesepakatan dengan mereka perdamaian, oke, janjinya jaminan dari panglima perang. Tapi kalau kalian langgar perjanjian ini, dia berdosa, tapi dosanya masih lebih ringan daripada dosa yang dia langgar dengan jaminan Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Wa idza hasarta ahla hisnin, kata Nabi, kalau kalian memerangi atau mengepung benteng mereka, fa araduka antunzilahum ala hukmillahi fala tunzilhum, kata Nabi. Kalau kalian mengepung benteng mereka dan mereka tidak mampu lagi bertahan dengan kepungan kalian, serangan kalian, dan mereka meminta hukum Allah dari kalian, kata Nabi, jangan berikan hukum Allah. Maksudnya di sini, kalau mereka meminta satu hukum dari sebuah permasalahan, yang permasalahan itu
tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada dalil yang tegas jelas, maka jangan berikan hukum Allah, jangan sembarangan kasih hukum Allah. Ya, tapi kata Nabi apa? Walakin anzilhum ala hukmik, tapi berikan hukum darimu. Maksudnya apa? Berijtihadlah kamu. Ini permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, masalah-masalah yang tidak ada dalil tegas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kalau mereka minta hukum darimu, maka jangan kasih hukum kalau sekiranya tidak ada hukum dari Allah dan Rasulnya yang jelas dari sebuah permasalahan yang mereka minta darimu. Kata Nabi, fa innaka la tadri atusiba hukmallahi fihim amla. Karena ketika engkau memberikan hukum kepada mereka, engkau tidak tahu apakah hukum itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak sesuai dengan hukum Allah. Jangan sampai engkau memberikan hukum dan engkau katakan ini hukum Allah tapi tidak sesuai dengan hukum Allah, maka dosa di sisi Allah itu sangat besar. Makanya dalam Islam itu jangan kalian berkata sesuatu tentang Allah, tentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya teman-teman sekalian, dalam hadis ini ketika mereka meminta jaminan dari Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan berikan jaminan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu, sekali lagi orang-orang musyrik tahu bahwa ketika para sahabat memberikan jaminan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti mereka tidak akan mengingkari perjanjian tersebut. Allahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.